Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam wa hadana bi hidayatil Qur'an wa faddalana 'ala sa'iril umam bi afdali nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri azamatika fi kulli waqtin hakim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, al hadis atau kama qala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, melalui mimbar ini kami mengajak dan berwasiat untuk pribadi kami dan umumnya untuk semua jamaah yang hari ini ditakdir oleh Allah bisa hadir di masjid yang penuh berkah ini, dan mudah-mudahan wasiat ini juga didengar oleh saudara-saudara kita yang mungkin saat ini karena udzur syar'i tidak bisa menghadiri Jum'ah seperti ini, sholat Jum'ah berjamaah ini. Mari kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita harus berusaha untuk mengevaluasi, karena hari ini cuma ada 3, hari kemarin, sekarang, dan besok. Itu sebetulnya bagi kita. Hari kemarin sesuatu yang sudah kita lalui harus kita evaluasi. Semua aktivitas kita, baik ucapan, perbuatan, diam pun kita evaluasi. Sudahkah mencerminkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat? Kalaulah kita evaluasi yang baik, kita lanjutkan, bahkan kita upayakan bagaimana bisa lebih baik. Dan seandainya hari kemarin perbuatan kita kurang baik, ayo kita hentikan bagaimana bisa baik. Sekarang kita jalankan, kita upayakan bagaimana hari-hari kita saat ini kita bisa lebih baik dari kemarin. Dan kita tidak tahu besok apa kita masih hidup, apa kita bisa menjalankan yang terbaik. Maka dari itu jangan ditunda-tunda sesuatu yang baik, dan kita upayakan jangan ditunda pula. Kalau kita mengerjakan yang jelek, jangan ditunda untuk bertaubat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita harus berusaha bagaimana agar semua yang diperintahkan oleh Allah, baik itu yang al-wajibat, sesuatu yang wajib kita jalankan, bahkan yang mustahab atau mandubat yang disunnahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jalankan. Kita berupaya pula untuk meninggalkan tidak hanya yang makruh, yang haram, al muharramat, yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan, yang makruh pun kita tinggalkan. Lalu bagaimana sesuatu yang itu terserah kita bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan melalui hadisnya, adibu auladakum ala salasi khisalin, didiklah anak-anakmu atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabinya. Saat ini di mana-mana banyak masyarakat mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu sebagai bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya membaca salawat, bagaimana kita tambah ilmunya,
tambah pengetahuannya, sehingga apapun yang kita lakukan berdasarkan ilmu. Itulah diantaranya pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sekarang juga mulai meraba, ada faham, ada orang yang tidak percaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya percaya terhadap Al-Quran yang disebutkan ingkarus sunnah. Itu kewajiban kita selaku orang tua untuk mendidik anak-anak kita agar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bukti cinta, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Maka tinggal kita lihat orang itu senang apa, maka orang itu akan membahas apa, akan membicarakan apa setiap hari ketika kita ketemu. Itulah orang yang disenanginya. Maka dari itu, jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berusaha. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Di antaranya kita banyak menyebut, kita banyak memperbanyak baca sholawat, terus baca sholawat, dan kita berusaha untuk menggali hadis-hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wahubbi ahlu baitihi, cinta kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak sekarang orang-orang yang mulai tidak senang dengan keluarga Rasul. Di sini ada bedanya. Wa ala alihi, keluarga Rasul dengan ahlu baitihi. Kalau keluarga Rasul, ulama berpendapat keluarga Rasul yang pertama adalah darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang berpendapat yang lainnya, yaitu semua orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah termasuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jelas ahlu baitihi adalah seseorang yang lahir di situ ada tetesan darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kelompok-kelompok yang tidak senang, yaitu kelompok Khawarij. Yang ketiga adalah orang tua berkewajiban untuk apa? Yaitu mempelajari atau mengajar anak-anaknya qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Ini kewajiban orang tua. Membaca Al-Quran adalah kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya. Al-Quran tidak hanya sebatas dibaca, karena Al-Quran begitu keliru kita bacanya. Barangkali yang asalnya sin dibaca shin atau dibaca fa, maka berbeda pula artinya. Itu dari sisi huruf, dari sisi harakat pun kalau itu berbeda, maka artinya pun berbeda. Maka dari itu kita tingkatkan, kita berusaha untuk mengajar Al-Quran, kita berusaha untuk mengajar anak-anak kita Al-Quran, tidak hanya sebatas qiraah. Bagaimana setelah qiraah, lalu tilawah, dan dilanjutkan dengan tartil dan mudabbar, yang terakhir tadakkur. Jadi Al-Quran tidak hanya sebatas dibaca. Bagaimana Al-Quran itu bacaannya benar sesuai dengan tajwid. Al-Quran tidak hanya dibaca sesuai dengan tajwid. Bagaimana bisa Al-Quran itu didalami menjadi konsep hidup kita? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, tidak hanya mushaf Al-Quran ditaruh di depannya, tidak, tapi isi kandungan Al-Quran, baca Al-Qurannya benar, isi kandungannya didalami dan dijalankan dalam konsep hidupnya ini, maka Al-Quran akan menuntun orang itu ke surga. Namun barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, tidak hiraukan apa itu Al-Quran, maka orang itu akan dilempar ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, bapak-bapak yang menjadi kewajiban terhadap anak-anaknya, yaitu cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga ahlu bait Rasulullah, dan belajar Al-Quran. Orang tua telah menitipkan, mengamanatkan ke pesantren ini. Pesantren inilah yang berkewajiban bagaimana anak-anak ini bisa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa Al-Quran, baca Al-Quran dengan baik. Kita doakan mudah-mudahan pengasuh jajaran yang ada di sini diberi kesehatan, diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sabar dan tulus ikhlas untuk mengajak semua santri cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdir oleh Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terlahir akhir zaman. Kita terlahir umur tidak panjang. Kita terlahir dalam kondisi seperti ini. Maka kita bersyukur kepada Allah dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah telah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kita yang terlahir di akhir zaman, kita yang terlahir dalam usia yang tidak panjang, namun Allah menjadikan kita nanti akan menjadi saksi-saksi umat-umat terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hasadu ummati baina sittin wa sabbin. Panennya umatku antara 60-70. Namun kita akan menjadi saksi umat-umat terdahulu. Dalam salah satu kitab dijelaskan, kalau nanti ada 999 orang umat terdahulu masuk neraka, 1/1000 adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi saksi dan masuk surga. Mudah-mudahan satu itulah di antaranya kita semua yang akan menjadi saksi umat-umat terdahulu, dan Rasul akan menjadi saksi pula. Maka dari itu mari kita berbanyak baca sholawat, mari kita berbanyak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kalau kita berharap menjadi umat Rasulullah dan Rasulullah mengakui bahwa kita ini menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al barur rahim wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah qad qala fil Qur'anil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubil khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tudkhilana al-jannata ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allah